Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabeatsu Season 2 episode ke-13. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana di saat Ichikawa sedang melakukan wisata sekolah, tiba-tiba dirinya saat ini harus terjebak di kamar para gadis, sebab sebelumnya ketika Ichikawa sedang bersama Yamada, ia dianggap Moriya Sensei sebagai Chihiro, sehingga kini ia pun harus terpaksa berada di sana dengan ia yang ditutupi selimut oleh Yamada. Lantas di sini tiba-tiba Yamada dibuat agak terkejut ketika temannya yang bernama Yuka bertanya kepada Yamada tentang apakah ada pria yang saat ini disukai Yamada. Seketika itu gadis yang lainnya pun terlihat cukup penasaran apakah Yamada benar-benar memiliki orang yang disukai. Namun karena Moiko dan Serina sudah tahu tentang perasaan dari Yamada, sehingga di sini mereka pun mencoba mengalihkan perhatian dengan seolah tidak tertarik dengan pembahasan tersebut. Kemudian saat ini Yuka malah mengganti pertanyaan dengan menanyakan tentang tipe pria seperti apa yang disukai Yamada. Dan karena Yamada tidak harus menyebutkan orang yang ia sukai, sehingga di sini Yamada pun mengatakan bahwa dirinya suka dengan pria yang lucu yang terlihat seperti seekor kucing. Lantas di sini Yamada pun mencoba mengganti topik pembicaraan dengan membahas tentang apakah mereka semua pernah ditembak oleh seorang pria. Dan meskipun Moiko mengatakan bahwa dirinya pernah ditembak oleh seorang pria, namun ia malah menganggap bahwa pernyataan cinta hanyalah hal yang kekanak-kanakan. Sebab biasanya jika orang dewasa sudah saling suka, maka mereka akan langsung menuju ke tahap yang lebih lanjut. Ichikawa dan Yamada yang sadar pun terlihat cukup terkejut, sebab yang dimaksud Moiko tersebut adalah melakukan enak-enak dengan pasangan masing-masing. Selain itu, karena di sini Chihiro telah mematikan lampu kamar, sehingga membuat Ichikawa pun berpikiran yang aneh-aneh di saat Yamada yang kini berada di dalam selimut bersamanya. Lantas ketika Yamada yang sepertinya ingin berkisu dengan Ichikawa, tiba-tiba Ichikawa mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa dirinya kini ingin menyampaikan sesuatu kepada Yamada. Yamada yang mendengarnya pun terlihat agak terkejut, sebab sepertinya Yamada mengira bahwa Ichikawa kini berkeinginan untuk menyatakan perasaannya kepada dirinya. Namun karena di sini Yamada sampai terbangun dari futonnya, sehingga membuat Moiko pun merasa gagal fokus dengan selimut Yamada yang terlihat agak besar. Namun untungnya perhatian Moiko dan para gadis bisa teralihkan dengan Kanzaki yang tiba-tiba bergelantungan tepat di depan jendela kamar para gadis. Seketika itu, para gadis pun pergi keluar memanggil guru untuk melaporkan Kanzaki yang kini malah berkeinginan untuk mengintip para gadis. Lantas karena semua orang telah keluar, sehingga saat ini merupakan kesempatan Ichikawa agar Ichikawa bisa keluar dari sana. Dan sebelum Ichikawa kembali ke kamarnya, di sini Ichikawa mengatakan kepada Yamada bahwa dirinya ingin menyampaikan sesuatu kepada Yamada pada keesokan harinya. Hari esok pun telah tiba. Saat ini kita diperlihatkan para siswa yang kini tengah berkunjung ke kuil di daerah Kyoto. Dan di saat Yamada yang sedang bersama dengan teman-temannya, di sini Ichikawa malah merasa kebingungan dengan dirinya tentang hal apa yang sebenarnya yang ingin ia sampaikan kepada Yamada nanti. Kemudian di saat Ichikawa yang tengah bimbang, tiba-tiba saat ini dirinya dihampiri Yamada dan seolah mengajak Ichikawa melalui jalur yang berbeda daripada yang lain. Yang mana di sini Yamada berkeinginan agar Ichikawa bisa lebih tenang menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Dan saat di tengah perjalanan, di sini Yamada pun mengatakan bahwa dirinya saat ini merasa cukuplah senang setelah Ichikawa mengatakan bahwa Ichikawa sangat menikmati wisata sekolah kali ini. Ichikawa yang mendengarnya pun merasa tidak percaya dengan perkataan Yamada, sebab Ichikawa juga menyadari jika kini Yamada tengah merasa bimbang. Dan benar saja setelah Ichikawa melepas topeng Yamada, di sini Yamada pun terlihat sangatlah bersedih karena dirinya saat ini tidak bisa mengikuti audisi peran yang juga bertepatan dengan wisata sekolah kali ini.
Lantas di saat Yamada yang masih menangis, saat ini Ichikawa pun mengatakan kepada Yamada bahwa Yamada tidak perlu merasa khawatir kepada dirinya yang akan merasa kesepian jika tidak ada Yamada. Yang mana justru berkat Yamada selama ini bersamanya, akhirnya Ichikawa bisa memiliki banyak teman, sehingga saat ini ia pun tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Oleh sebab itu, Yamada tidak perlu khawatir terhadap dirinya, dan Yamada bisa pergi mengikuti audisi yang Yamada impi-impikan. Dan setelah itu, akhirnya Ichikawa benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Setelah Ichikawa merasa sangat berterima kasih atas dukungan Yamada selama ini terhadap dirinya. Yamada yang mendengarnya pun merasa sangat baper, karena akhirnya kini Yamada telah ditembak oleh pria yang sangat ia sukai. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba mereka berdua ketahuan Kana yang ternyata sejak awal telah berniat membuat perayaan jadian dari Ichikawa dan juga Yamada. Seketika itu, Ichikawa pun mengajak Yamada pergi dari sana agar Kana tidak berbuat macam-macam kepada mereka. Dan untungnya di hadapan Ichikawa dan Yamada ada Hara dan Kanzaki yang sedang berduaan, sehingga kini fokus Kana pun beralih kepada Kanzaki dan juga Hara. Lalu setelah Ichikawa dan Yamada sudah agak jauh, di sini Ichikawa memberikan beberapa jajanan kesukaan Yamada kepada Yamada sebagai bekal perjalanan Yamada menuju ke tempat audisi. Seketika itu Yamada pun menyadari bahwa alasan tas dari Ichikawa terasa agak berat karena berisi beberapa jajanan yang disukai Yamada. Dan tak lama setelah itu, kini Chihiro pun datang menghampiri Yamada dan meminta Yamada untuk segera pergi ke tempat audisi. Dan untuk masalah perizinan kepada para guru, nantinya Chihiro akan mengurusnya sebagai ketua regu dari Yamada. Dan sebelum Yamada pergi, di sini Ichikawa memberi semangat kepada Yamada bahwa Yamada pasti baik-baik saja selama audisi tengah berlangsung. Seketika itu Yamada pun merasa cukup senang karena ia mendapatkan semangat dari orang yang ia sukai. Lalu tak lama setelah itu, ketika Ichikawa kembali ke tempat teman-temannya yang lain, kini Ichikawa pun dikejutkan dengan Kana dan teman-temannya yang saat ini tengah melakukan perayaan atas jadian Kanzaki dan juga Hara. Namun di sini sepertinya Kana tidak bisa berkutik setelah melihat Hara yang sepertinya merasa marah dengan perayaan yang memalukan ini. Kemudian kini kita diperlihatkan Ichikawa yang terlihat cukup menikmati suasana wisata sekolah kali ini. Yang mana meskipun saat ini dirinya tidak bisa berlibur dengan Yamada, namun dirinya saat ini masih memiliki beberapa teman yang membuatnya merasa lebih senang daripada wisata sekolah ketika masih SD. Lalu di saat yang sama kita juga diperlihatkan Yamada yang kini telah dijemput oleh kedua orang tuanya di stasiun untuk segera mengantar Yamada menuju ke tempat audisi. Hari terakhir wisata sekolah pun tiba. Di saat Ichikawa tengah menuju perjalanan pulang, kini Ichikawa mendapatkan pesan dari Yamada untuk saling ketemuan di tempat biasanya. Dan di sini awalnya Ichikawa merasa bimbang untuk bertemu dengan Yamada, sebab rumornya jika sudah di luar waktu wisata sekolah, maka hubungan cinta seseorang tidak akanlah berkembang. Namun setelah Ichikawa mengingat perkataan Moriya Sensei bahwa jika para murid belum sampai di rumah masing-masing, maka para murid belum bisa dikatakan telah menyelesaikan wisata sekolah mereka. Sehingga seketika itu juga kini Ichikawa pun telah memantapkan hatinya untuk bertemu dengan Yamada saat ini juga. Dan tak lama kemudian setelah mencari ke berbagai tempat biasanya ia bertemu dengan Yamada, rupanya tempat yang dimaksud Yamada adalah perpustakaan sekolah yang menjadi awal Ichikawa bisa mengenal Yamada lebih dekat. Dan saat Ichikawa masuk ke perpus, rupanya Yamada mengenakan pakaian formal yang sepertinya Yamada baru saja selesai dari tempat audisi. Lantas ketika Ichikawa bertanya tentang audisi dari Yamada, di sini Yamada terlihat tidak mengetahuinya, entah apakah dirinya bisa diterima ataupun tidak, sebab yang jelas dirinya telah berjuang sekuat tenaga demi meraih impiannya. Lalu kini Yamada pun mengatakan kepada Ichikawa bahwa dirinya kini mulai sadar tentang berbagai kekurangannya yang mungkin selama ini jarang disadari oleh Yamada. Namun meski begitu, Yamada tetap suka dengan dirinya karena berkat dirinya yang saat ini ia bisa memiliki berbagai orang yang berharga termasuk Ichikawa. Dan berkat Ichikawa lah Yamada bisa menyadari tentang beberapa kekurangannya tersebut. Lalu setelah itu, akhirnya Yamada bisa membalas pernyataan cinta Ichikawa waktu itu
Dan ia juga mengajak Ichikawa untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. 市川京太郎大好き Ichikawa yang mendengarnya pun tentu menerima permintaan dari Yamada karena pada akhirnya hal yang ia inginkan selama ini bisa terwujud. Lantas di saat Ichikawa dan Yamada hendak saling kisu, di sini sepertinya mereka merasa agak kesulitan sebab perbedaan tinggi Yamada dan Ichikawa yang terlihat agak jomplang. Namun sebagai gantinya, di sini Yamada mengecup pipi Ichikawa. Sebagai bentuk awal mula, kini mereka berdua telah saling berpacaran. Seketika itu, Ichikawa pun hanya bisa terdiam karena ia baru saja mendapatkan kecupan dari orang yang ia sukai. Dan season 2 pun ditutup dengan diperlihatkan Yamada dan juga Ichikawa yang kini tengah berduaan di halaman sekolah sambil menikmati suasana senja di sekolah bersama-sama. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu season 2 episode ke-13 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.